Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya yang ada di sini. Di malam hari ini, saya akan membuat sebuah materi berdasarkan pengalaman kehidupan yang pernah saya alami, yaitu tentang proses kesadaran terbentuk. Silahkan bisa menyimak bersama, Kali ini saya mau membuat sebuah rekaman lagi untuk akan saya bagikan di YouTube saya dan akan saya upload di YouTube saya. Halo Kak Isma, terima kasih ya Kak sudah bergabung. Boleh di-tap-tap dulu layarnya ya Kak ya, sambil saya menjelaskan materinya di malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport akun ini sudah mensupport semuanya dan boleh di-tap-tap layarnya, boleh dibagikan ke teman-temannya terima kasih banyak. Akan saya lanjutkan terlebih dahulu untuk penjelasan materi yang akan saya sampaikan di malam hari ini. Oke. Nah, jadi ada sebuah proses kesadaran yang terbentuk teman-teman. Jadi sebenarnya kita itu sudah sadar. Kita sudah sangat sadar sekali. Tetapi dalam perjalanannya jiwa ketika jiwa itu berada di dalam tubuh fisik, dia akan lupa. Dia akan lupa siapa sejatinya dirinya. Karena apa? Dia yang sangat dahsyat ini atau percikan rohnya Tuhan yang sejatinya adalah kita ini diberikan wadah. Wadahnya yaitu tubuh fisik. Wadah tubuh fisik itulah yang akhirnya seakan-akan sedang dilahirkan. Kemudian di dalam situ ketika kita ini lahir dalam bentuk fisik, kemudian umur setahun, umur 2 tahun dan seterusnya seiring berjalannya waktu kita pasti sudah diberikan banyak data-data bahkan di dalam kandungan pun kita sudah diberikan banyak sekali data. Maka di sini proses kesadaran terbentuk atau kembalinya diri kita pada yang sejati itu, atau menyadari penuh siapa diri kita yang sejati. Yang pertama adalah menyadari diri palsu atau identitas yang bukan sejatinya. Mereka terbentuk dari DNA yang sudah ada sejak dalam kandungan. Di dalam tubuh tubuhnya kita ini loh teman-teman tubuh fisik ini kan banyak sekali DNA yang memang sudah ditanamkan, sudah ada di download Jadi ibaratnya ketika kita kesadaran kita itu diberikan ruang, yaitu ruangnya apa? Ruangnya adalah tubuh fisik kita. Disitulah teman-teman akhirnya adalah DNA sel tubuh yang ada dan banyak sekali data-data yang sudah ditransfer melalui tubuh sel tubuh sel oke. Jadi disitulah disebut dengan DNA makanya ada yang disebut dengan karma leluhur dan lain-lain. Itu kan datanya dari mana? Dari tubuh fisik ketika kita menempati badan ini, disitulah yang disebut dengan karma leluhur itu ada, karena dia dari DNA yang sudah masuk dalam sel-sel tubuh makanya kenapa ketika kita menempati tubuh fisik ini, kita sudah merasa ini kalau kita itu lahir di lingkungan orang yang miskin misalkan maka kita itu susah untuk kaya misalkan nih. Karena apa? Karena kita sudah ada tanaman-tanamannya bahwa kemiskinan itu memang sesuatu yang sudah ada dan susah untuk keluar dari situ, karena datanya seperti itu. Kita selama berada di tubuh fisik ini ketika lahirnya di keluarga yang miskin, benar-benar dia itu untuk shifting identitas atau menggeser identitas dari kekurangan ke berlimpahan tuh benar-benar harus sadar penuh Jadi otomatis dia akan bisa menyadari siapa dirinya dan kemudian dia kembali pada aku adalah yang berlimpah. Disitulah terputusnya pola-pola lama. Jadi disitulah putusnya pola-pola kemiskinan dari orang-orang yang memiliki kesadaran kesadaran penuh atas dirinya bahwa aku adalah yang berlimpah, atau aku adalah yang sang kesadaran itu sendiri, aku adalah pusat keajaiban itu sendiri. Nah, di titik itulah ketika setiap jiwa menyadari siapa dirinya, maka disitulah semua pola-pola lama itu akan terputus
Ya, itu proses pertama ya teman-teman ya. Yang kedua, proses jiwa menempati badan fisik untuk menyaksikan perjalanan skenario yang seakan sudah ditulis lewat buku kehidupan setiap jiwa. Ya, jadi di sini ya teman-teman ya, saya akan menjelaskan bahwa ketika setiap ruh kita itu ditiupkan oleh Tuhan, kemudian menempati badan fisik ya. Nah, di dalam badan fisik itulah ya teman-teman ya, ketika seakan-akan lahir ya, lewat jalannya itu misalkan melahirkan ya, seorang ibu melahirkan kita. Jadi kita seakan-akan sedang lahir, padahal kita tidak pernah lahir ya. Kita hanya berpindah energi aja ya, energi ilahi kemudian memercik ya, jadilah jiwa-jiwa di dalam manusia. Jadi kita sedang mengalami perjalanan menjadi manusia ya. Kita bukan manusia itu sendiri, tapi kita adalah jiwa atau kita adalah ruhnya Tuhan yang sedang menempati badan fisik manusia. Kemudian kita pun juga sudah diberikan buku kehidupan ketika kita dilahirkan seakan-akan ya, tapi aslinya kita itu tidak pernah lahir, tapi kita itu seakan-akan dilahirkan di tubuh fisik. Dari situlah ya tertulis. Makanya kenapa ada sebuah ilmu ya. Kalau aku sering menjelaskan ya, ada keilmuan yang menjelaskan bahwa setiap kita lahir itu sudah ada angkanya ya. Misalkan lahirnya di tahun berapa, tanggal berapa, habis itu bulan berapa, jam berapa ya. Kenapa ada seperti itu? Karena sistemnya di alam ini tuh tidak lepas dari semua angka ya. Jadi kenapa ketika kita lebih dalam mempelajari ini, ternyata ya buku kehidupan kita itu sudah tertulis rapi sampai di garis finish. Makanya saya selalu bilang bahwa kita sudah sampai di garis finish saat kita lahir. Jadi apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan, kita sadar penuh kita hanya penyaksi dalam hidup ini. Hidupnya Tuhan sedang menggunakan diri kita. Ya, seakan-akan kita itu punya cerita hidup gitu loh. Tapi bukan kita yang sedang bercerita, tapi Tuhan sedang menceritakan dirinya sendiri lewat diri kita. Jadi kita hanya menyaksikan segala rasa yang misalkan muncul, ada emosi apapun, kemudian ada di pikiran tuh juga muncul, kemudian ada di dalam tubuh fisik kita akan ada sensasi tubuh ya. Disitulah kita akhirnya menjadi penyaksi walaupun awalnya itu sangat susah sekali. Ya, kenapa kita itu sangat susah sekali untuk menjadi penyaksi hidup ya. Dan bahkan kita nggak tahu, kita sadarnya bahwa aku adalah badan ini ya. Kita sadarnya aku adalah pikiran ini. Selama ini kita sadar bahwa aku yang sedang menjalani hidup. Ya, ternyata kita bukan yang menjalani hidup. Kita adalah yang sedang menyaksikan proses kehidupan ini sedang berlangsung. Proses kehidupan Tuhan ya. Proses kehidupannya Tuhan menggunakan diri kita ini sebagai sarana untuk mengalami pengalamannya Tuhan sendiri ya. Gitu ya teman-teman ya. Sebentar ya. Ngelek. Oh, ngelek toh. Mas Aldi, ngeleknya sampai mana ya tadi ya? Ngeleknya sampai mana? Biar aku ulangin. Sampai mana kak ngeleknya? Sampai mana kak Aldi ngeleknya? Sudah aman. Aku tadi sampai mana pak? Pak Sigit, aku tadi nyampainya sampai mana pak? Sampai mana pak? Bentar ya. Aman dari tadi. Oke, berarti aman ya. Berarti aku nggak mengulang lagi, tapi aku melanjutkan ya teman-teman ya. Nah, terus ya selanjutnya udah paham ya bahwa kita sebagai jiwa ini atau ruh ya, kita sebagai ruhnya Tuhan ini sedang mengalami pembelajaran, bukan mengalami sih ya, kita menyaksikan buku kehidupan yang sudah Tuhan tulis aja. Udah tadi ya gitu ya. Terus selanjutnya kita masuk ke proses ketiga ya.
Proses ketiga, ya. Proses ketiga selanjutnya yaitu fase guncangan jiwa, ya. Bentar, udah. Guncangan jiwa, berguncang jiwanya. Yang ketiga adalah fase guncangan jiwa. Ya, guncangan jiwa itu memaksa melepaskan diri palsu. Ya, disinilah kiamat atau hancurnya identitas lama menuju kebangkitan atau kelahiran kesadaran yang baru. Jadi gini ya. Kisahnya nih ya. Jadi ini kisahnya loh ya. Ya, seakan-akan aku tuh menceritakan kisahnya ini ya. Gini. Jadikan seakan-akan ketika kita lahir ya, dilahirkan ya, itu seakan-akan kan sudah punya cerita hidup. Habis itu ya kisahnya lagi tuh terguncang gitu loh ya. Jadi kita itu mengalami lupa siapa diri kita, habis itu ada guncangan jiwa. Nah, guncangan jiwa itu banyak sekali ya toh. Banyak sekali apa saja. Contohnya guncangan jiwa itu contohnya misalkan ada orang ketipu ya, ketipu sampai bangkrut gitu misalkan. Ya, atau yang kedua, dia itu ditinggalkan oleh seseorang, ya misalkan dia itu meninggal sama orang yang dia sayangi gitu ya misalkan ya. Terus habis itu dia itu sangat sayang banget sama dia dan akhirnya terguncanglah jiwanya ya. Habis itu lagi, pokoknya mereka tuh mengalami guncangan jiwa yang dahsyat banget. Nah, disitulah momen kiamat. Kiamat itu apa? Hancur. Hancur apa yang hancur? Yang hancur apa? Diri palsu ya. Diri palsunya dia itu tuh mulai hancur. Diri palsu dia yang bukan sejatinya dia itu sudah mulai akan diruntuhkan. Proses diruntuhkan bukan untuk dihancurkan jelek ya, tapi dihancurkan untuk dibangkitkan, karena ini ada dualitas yang saling berkaitan, dualitas yang saling kebersamaannya itu barengan ya. Jadi kalau dihancurkan pasti itu dia dibangkitkan ya. Makanya itu yang disebut dengan kiamat. Kiamat pada diri kamu. Sejatinya kiamat itu apa? Kiamat adalah hancurnya diri palsumu, hancurnya segala data-data identitasmu yang lama menuju identitasmu yang baru. Maka disinilah yang disebut dengan kesadaranmu bangkit. Seakan-akan cerita hidupnya kesadarannya bangkit ya teman-teman ya. Jadi kita sedang menyaksikan kesadaran jiwa kita ini seakan-akan itu bangkit ya. Seakan-akan bangkit, habis itu itu yang disebut dengan kelahiran kedua. Jadi yang disebut dengan kelahiran kedua itu bukan lahir lagi gimana badannya lahir lagi, bukan yang badannya, bukan tentang badan fisik yang lahir lagi, tapi apa kesadarannya yang kembali terlahir ya. Ya karena mungkin kita udah berkali-kali lahir terus tapi nggak lahir secara hakikat ya, tidak lahir secara jiwanya itu sadar gitu loh atau bangkit, tapi hanya lahir fisiknya gitu ya. Tapi ketika kelahiran kedua adalah apa? Di saat jiwa kamu benar-benar dihancurkan jam 8:30 ya, jiwa kamu benar-benar jiwa kamu benar-benar dihancurkan, kemudian dibangkitkan, dan disitulah kamu mulai bertanya tentang kehidupan kamu ya. Biasanya kan banyak banget yang bertanya ya tentang dirinya gini ya. Biasanya yang jiwanya terguncang itu ya terguncang dengan berbagai hal ya, misalkan ya, atau ada yang kena gangguan kesehatan mental ya misalkan ya, ada yang terkena ujian-ujian kehidupan ya, dan mereka itu mempertanyakan ya, di titik itu dia bertanya, kenapa ya hidupku tuh buat apa sih sebenarnya, hidup itu apa sih sebenarnya gitu ya, misalkan kok jiwaku hampa banget ya, kok aku nggak punya makna hidup, dan banyak sekali pertanyaan kehidupan dia ya yang akhirnya itu akan muncul ya, dan disitulah bangkitnya kesadaran ya, kesadaran ruh yang dulunya tertutup oleh diri palsu, kemudian dia akan bangkit. Makanya kenapa guncangan ya, atau terguncang sekali, atau yang disebut dengan kiamat ya, itulah kiamat diri. Kemudian dia bangkit ya, kesadaran dia itu mulai bangkit, mulai sadar, mulai tahu aku adalah siapa. Nah, disinilah kita ada fase keempat, yaitu apa? Mulai sedikit demi sedikit identitas lamanya hilang, dan disinilah diri sejati akan disadari ya, karena sudah mulai, loh kok aku ternyata kalau beribadah itu pengen dapat pahala ya, contohnya ya, kenapa ya ternyata aku kok berbuat baik tuh pengen dapat kebaikan juga. Oh ternyata gitu ya. Oh ternyata nih. Oh ternyata ya.
Oh ternyata kayak gitu. Nah bahasa oh ternyata itu adalah apa? Momen-momen itu identitas palsu kamu tuh mulai bergeser. Ya identitas palsu kamu yang awalnya itu dia akan luntur, dia akan mulai bergeser, dia akan sadar penuh bahwa oh selama ini hidupku ternyata kayak gini ya, oh ternyata sifatku kayak gini ya, ternyata egoku gede banget, ternyata pikiranku rame banget. Nah itu sudah mulai tersadari semuanya. Karena apa? Di titik momen jiwa kita itu sadar ya teman-teman, disitulah kondisi keheningan terjadi. Nah di dalam kondisi keheningan yang terjadi, maka segala luka-luka ya, segala luka-luka di masa lalu ya, dari inner childmu ya, misalkan dari luka batin kamu, dari segala apapun luka-lukanya itu dan apapun dogma-dogmanya yang sudah tertanam dalam pikiranmu itu akan muncul semuanya ya. Seperti halnya ketika kamu masuk ke dalam rumahmu itu selama ini sangat kotor banget ya, rumahnya itu kotor banget, tapi apa nggak kelihatan kotor? Kenapa? Karena lampunya itu nggak dinyalakan ya. Kalau lampunya nggak dinyalakan kan nggak tahu ya, kita nggak tahu kan kalau lampunya nggak dinyalakan apa, kalau lampunya bentar ya, ditap-tap dulu dong. Kalau lampunya itu enggak dinyalakan ya teman-teman ya, otomatis apa? Pernah nggak kita masuk ke dalam rumah yang kotor tapi kita nggak tahu rumahnya kotor? Kenapa? Karena nggak ada lampunya. Jadi ketika kita masuk ke rumah itu ya, misalkan kita itu malam-malam gitu ya, kemudian kita masuk ke dalam rumah, otomatis apa? Kita nggak tahu ada kotoran di situ. Karena apa? Karena apa? Karena ya nggak ada lampu nih. Kalau nggak ada lampu nih ya nggak kelihatan rumahnya kotor. Nah, ketika kesadaran, lah kipasnya dipakai, tak giniin wae. Kalau kesadaran kita mulai bangkit, otomatis lampunya itu nyala, oke? Nah, rumahnya sudah ada lampunya, saklarnya sudah dihidupkan. Jadi klik, lampunya nyala, di situ kamu itu bingung. Rumahku kok kotor banget ternyata gitu. Ya Allah, rumahku kotor banget. Akhirnya ya teman-teman kalian tuh shock gitu ya. Bahasanya kalian tuh shock banget dengan rumah kamu yang sangat kotor. Kamu kaget selama ini. Rumahku kotor banget, nggak pernah disapu gitu ya. Ternyata rumahku itu nggak pernah aku pel. Ternyata rumahku tuh banyak kotorannya. Nah, di titik terus tak kipasi. Lah, ayo wis suruh. Wis nganggo kipas. Sik ya, bentar ya. Kroso rami kipase. Lah terus ya. Wis tak kei. Nah terus ya teman-teman ya, habis itu tuh kalian shock ya. Shock itu guncangan jiwa ya, guncangan jiwa nih. Loh, kok ternyata rumah kotor banget ya ampun, kalian shock banget kan, kalian tuh kayak ngap ya, intinya kalian tuh kayak ngap banget gitu loh di dalam rumahmu sendiri, kamu ngap, kamu udah emosi ya. Nah disitulah kamu tuh bingung, ini gimana sih, pikiranku kok rame banget ya ternyata ya, kok aku gampang emosi banget, kok aku marah-marah, kenapa ya aku tuh baperan, kenapa ya aku ini itu tuh semua muncul semua ya. Semua dogma-dogma itu akan muncul semuanya dalam pikiran kamu. Disitulah ya kamu tuh mulai bersih-bersih ya, bahasanya bersih-bersih dirimu, atau bahasanya kamu mengenali diri kamu. Mulai diri palsunya itu akan bergeser nih. Di saat momen kamu sadar aku hanya penyaksi, jadi setiap ada trigger apapun saksikanlah itu semua tanpa bereaksi. Ya, disaksikan tanpa bereaksi. Ketika kita tidak bereaksi terhadap segala rasa yang muncul, kita hanya mengamati aja bahwa memang ada rasa ini, memang ada ketakutan ini, memang ada rasa yang gak nyaman ini, memang ada segala rasa, kita tahu ada itu dan kita saksikan semua rasa itu ada. Nah, ketika kita sudah latihan seperti itu setiap hari, setiap jam, mungkin setiap menit ya, kalian hanya menjadi penyaksi dalam hidup ini, maka disitulah segala pola-pola di masa lalu
pola-pola DNA kamu ya, yang dulu-dulunya dari leluhur kamu juga ya, itu akan terputus dengan sendirinya karena kamu sudah sadar aku hanya penyaksi, aku bukan menjadi masuk dalam skenario film ini, aku hanya yang sedang melihat skenario film ini sedang berjalan ya, seperti itu. Kemudian ketika kalian sudah mulai sadar ya, karena lampunya sudah nyala dalam rumah, kamu sudah menyaksikan, kemudian kamu bisa membersihkan itu semua dengan hanya mengamati saja ya. Kalau dalam kesadaran mengamati, kalau analogi di rumahnya kalian sudah tahu, oh cara membersihkan rumah begini ya, oh caranya nyapu kayak gini ya, dan lain-lain tuh ya. Kalian sudah melakukan itu, kemudian kalian bisa tidak bereaksi terhadap segala rasa yang muncul dalam diri dan di luar diri kamu ya. Jadi akhirnya suara-suara pikiran yang awalnya tuh rame banget ya, dia akan mulai menurun dan akhirnya apa? Tidak ada suara lagi ya. Bahkan jika ada suara pun kita sudah tidak terganggu oleh segala suara itu ya. Kemudian ya teman-teman, ketika kita menyaksikan itu semua, maka kita baru bisa menyaksikan wajah Tuhan di balik segala apa yang kita lihat. Ya, di dalam apapun yang kita lihat, disitulah wajah Tuhan. Kemanapun kalian memandang, disitulah wajah Tuhan. Ya toh, di balik apapun yang kalian lihat, ya di belakang apapun yang kalian lihat, disitulah energi ilahi itu ada, dan disitulah kalian momen-momenmu bisa bersyahadat. Kalian benar-benar bisa menyaksikan wajah Tuhan dengan mata batin kamu, ya. Mata batin kamu, bukan dengan dua mata yang kita lihat, tapi dengan mata batin kesadaran kamu yang mampu menembus energi ilahi itu sendiri. Dan disitulah momen yang kelima terjadi. Energinya mulai selaras dengan alam semesta dan energi ilahi. Makanya disinilah yang disebut dengan sudah kosong, atau bahasa Jawanya itu suwung, atau bahasanya itu apa? Sudah manunggaling ya. Dia sudah menyatu dengan ketuhanan, dia sudah menyatu dengan energi ketuhanan. Maka disinilah yang disebut dengan kita sudah mati sebelum mati, kita sudah meniadakan diri. Tiada diriku ini, hanya ada energi ilahi yang sedang menggerakkan diri ini. Kita yang sedang menyaksikan semua komponen tubuh, pikiran, emosi, ego, dan apapun yang terjadi di luar diri dan yang terjadi dalam diri ini adalah sedang digunakan oleh Tuhan ya. Dan akhirnya disinilah kita sudah selaras. Kalau sudah selaras ya, maka sinkron, semuanya akan sinkron, semua sudah terfilter oleh alam semesta, dan kalian bisa merasakan energi alam semesta yang benar-benar sudah memfilter diri kamu. Jadi benar-benar kamu tuh seperti terjaga oleh energi ilahi ya. Jadi ibaratnya ya, seluruh alam semesta ini sudah menyatu dengan kamu. Dan disinilah kamu sadar penuh bahwa ternyata pusat dari alam semesta ada di dalam ini, di dalam diriku. Di dalam diriku ada energi ilahi. Disinilah pusat alam semesta ini sendiri, karena sesungguhnya yang terpancar dalam batin kita keluar diri, maka di luar diri ini yang disebut dengan semesta cermin ya. Apapun yang terjadi dalam batin kita, dia akan mencermin keluar diri. Makanya disinilah yang disebut dengan aku adalah pusat dari keajaiban itu sendiri, karena aku adalah percikan ruhnya Tuhan ya. Karena aku adalah energinya Tuhan yang maha dahsyat, maka kita sudah sadar penuh, kita bisa memilih identitas diri kita penuh dengan keberlimpahan, karena naturalnya ya, natural dan alamiahnya energi alam semesta itu apa? Keberlimpahan. Jadi kalau kita sudah sadar aku adalah pusat dari keberlimpahan atau pusat dari alam semesta ini sendiri, maka keberlimpahan di luar diri kamu itu akan datang dengan sendirinya ya, datang dengan sendirinya di saat energi kamu sudah selaras ya, selaras satu kesatuan utuh, atau ego, pikiran, emosinya, tubuh fisiknya itu sudah menyatu satu garis lurus dengan energi ilahi. Kemudian dari energi ilahi ini memancar ke alam semesta, makanya kita sudah sinkron ya, semua sudah sinkron. Nah, ketika semua sudah sinkron, disinilah kita sudah bisa menyaksikan wajah Tuhan. Dan wajah Tuhan itu tidak bisa disaksikan dengan dua mata kita, tapi dengan keheningan batinmu,
maka kamu akan bisa merasakan rasa energi Tuhan itu sendiri di balik apa yang kamu lihat, di balik apa yang kamu rasakan. Disitulah ada energi ilahi yang hadir. Maka disinilah yang disebut dengan kemanapun kalian memandang, disitulah wajah Tuhan. Dan disinilah yang disebut dengan di dalam Al-Quran dijelaskan ya bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Maka kita sudah mengalami sendiri energi ketuhanan. Kita mengalami sendiri bukan karena katanya dan dari bacaan, tapi dari perjalanan kita yang diperjalankan oleh ilahi. Seperti itu ya teman-temanku semuanya. Semoga di malam hari ini materi ini bisa menjadi penggugah jiwa, penyadaran penuh kita untuk kembali titik nol atau titik zero lagi ya. Dimana di titik zero itulah sejatinya kita yang sudah dipenuhi. Kekosongan inilah yang dipenuhi oleh energi ilahi ya, yang akhirnya kita bisa beribadah setiap detik, yaitu bersyahadat atau menyaksikan ya segala wajah Tuhan itu ada. Terima kasih banyak atas waktunya. Nanti videonya ini akan saya upload di YouTube. Semoga menjadi manfaat untuk banyak jiwa-jiwa yang lainnya ya. Disinilah ekspresi Tuhan sedang menggunakan diri ini ya untuk menjadi pemicu kesadaran bagi jiwa-jiwa yang lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya, berkah berlimpah buat teman-teman semuanya, sehat jiwa raganya, damai, senantiasa menjadi cahaya di alam semesta ini sesuai dengan misi jiwa kalian masing-masing ya, mengekspresikan ekspresi dari ketuhanan itu sendiri dengan berbagai bentuk, berbagai warna-warni hidup dan dualitas. Inilah yang menjadi kesempurnaan wajah Tuhan itu sendiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Puji udah telat, enggak apa-apa ya Bun, nanti aku upload dulu ya Bun ya di YouTube dulu habis ini ya, oke? Terima kasih.